Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali di hari yang berbarokah ini, mari kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan berbagai macam rahmat dan nikmat-Nya kepada kita. Mudah-mudahan semakin kita menyadari betapa banyak rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan di dalam kehidupan kita, mudah-mudahan kita semakin pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam tidak lupa kita sampaikan untuk uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti petunjuk beliau hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu khatib berwasiat kepada diri pribadi khatib dan mengajak kepada kita bersama untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Mudah-mudahan dengan senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah, Allah akan senantiasa membimbing perjalanan kehidupan kita sesuai dengan yang diridhoinya. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Surat di dalam Al-Qur'an yang cukup familiar kita baca setiap hari Jumat atau setiap malam Jumat adalah surat Al-Kahfi. Di samping di dalam surat Al-Kahfi membacanya terdapat keutamaan-keutamaan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya hadis marfu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Mustadrak beliau dan disahihkan oleh Syekh Albani, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal jum'ati adha'a lahu minan nuri ma bainal jum'atain." Yang artinya, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, walaupun dalam pelaksanaannya bisa juga dari sejak malam Jumat, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya orang tersebut akan diberikan cahaya antara Jumat tersebut dengan Jumat yang akan datang. Namun jemaah sedang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di samping keutamaan membacanya, bahwa surat Al-Kahfi di dalamnya terdapat pesan-pesan, terdapat kisah-kisah yang mengandung banyak hikmah dan pelajaran yang patut untuk kita jadikan pegangan di dalam kehidupan kita. Maka di antara sekian banyak kisah yang kita temukan, salah satunya adalah kisah yang cukup populer, kisah yang menjelaskan tentang perjalanan Nabi Musa alaihissalam bersama Nabi Khidir alaihissalam, yang tercantum di dalam ayat 66 sampai ayat ke-77. Di awal cerita itu Allah menyatakan, qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Setelah Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan Nabi Khidir, maka kemudian Nabi Musa alaihissalam mengajukan permohonan kepada Nabi Khidir, wahai Khidir, apakah engkau perkenankan aku menyertaimu dengan harapan engkau mengajarkan apa yang telah Allah ajarkan kepadamu? Maka Nabi Khidir alaihissalam di awal menyatakan kepada Nabi Musa, qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Wahai Musa, sesungguhnya kamu tidak akan mampu bersabar untuk menyertaiku. Wa kaifa tasbiru alam tuhit bi khubra. Dan bagaimana mungkin kamu akan mampu bersabar menyertaiku
sementara kamu tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk persoalan nanti. Maka mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi Khidir, Nabi Musa alaihissalam ingin memberikan kepastian, ingin meyakinkan kepada Nabi Khidir dengan mengatakan, qala satajiduni insyaallahu sabira wa la a'si laka amra. Nabi Musa berkata, wahai Khidir, niscaya kamu akan dapati aku termasuk orang yang sabar dan saya tidak akan menyelisihi tentang urusanmu. Saya tidak akan menentang perkara nanti yang ada padamu. Maka setelah Nabi Musa mengatakan demikian, Nabi Khidir memberikan syarat kepada Nabi Musa alaihissalam. Kata beliau, qala in sa'altuka qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Jika kamu memang tetap ingin mendampingiku, ingin menyertaiku, maka syaratnya adalah jangan pernah bertanya tentang sesuatu sampai sesuatu tersebut aku sendirinya akan menjelaskannya. Maka dari sini berawalah apa yang disampaikan oleh Nabi Musa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Keseriusan Nabi Musa alaihissalam, bersabar menyertai Nabi Musa alaihissalam diuji oleh Allah dengan 3 hal di dalam surat ini. Ujian pertama Allah nyatakan di dalam ayat ke-71. Kata Allah Subhanahu wa taala, fantalaqa hatta idza raqiba fis safinati kharaqaha qala akharaqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Ujian pertama ketika Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihissalam berjalan menyusuri sebuah pantai. Kemudian keduanya menemukan sebuah perahu yang berlayar. Terjadilah percakapan antara Nabi Khidir dengan pemilik perahu. Pada akhirnya kemudian Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihissalam diperkenankan untuk menaiki perahu tersebut. Di dalam riwayat disebutkan bahwa keduanya menaiki perahu tersebut tanpa ada bayaran sedikit pun. Tetapi ketika Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihissalam menaik di atas perahu tersebut, lalu Nabi Khidir alaihissalam tiba-tiba membocori perahu itu, melubangi perahu tersebut, yang akhirnya kemudian Nabi Musa alaihissalam spontan memprotes, mempersoalkan tentang perbuatan Nabi Khidir alaihissalam seraya mengatakan, qala akharaqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Wahai Khidir, apakah kamu akan melubangi perahu ini sehingga kemudian orang-orang yang berada di atas perahu ini kemudian tenggelam? Sungguh perbuatan yang kamu lakukan adalah kesalahan yang besar. Mendengar itu kemudian Nabi Khidir alaihissalam mengingatkan, qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Bukankah di awal saya sudah ingatkan bahwa kamu tidak akan mampu bersabar menyertaiku? Inilah ujian pertama yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk membuktikan tentang kesanggupannya untuk bersabar menyertai Nabi Khidir alaihissalam. Tetapi ternyata Nabi Musa alaihissalam pada kenyataannya tidak mampu bersabar. Pada ujian yang kedua, ketika Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihissalam melanjutkan perjalanan, bertemulah dengan seorang anak kecil. Setelah bertemu, tiba-tiba oleh Nabi Khidir anak tersebut dibunuhnya tanpa ada dosa dan kesalahan. Melihat hal seperti itu, Nabi Musa alaihissalam juga spontan memprotes perbuatan Nabi Khidir alaihissalam dengan mengatakan, qala qatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Wahai Khidir, apakah kamu akan membunuh seorang anak padahal dia dalam keadaan suci, tidak berdosa, tidak membunuh orang lain? Sungguh apa yang kamu lakukan adalah kemungkaran yang besar. Lagi-lagi Nabi Khidir alaihissalam mengingatkan bahwa di awal sudah dikatakan bahwa kamu tidak akan mampu bersabar. Ini ujian yang kedua. Dan kemudian ujian yang ketiga yang terakhir, Nabi Khidir alaihissalam dan Nabi Musa melanjutkan perjalanan sampailah di sebuah kampung. Di kampung tersebut Nabi Khidir meminta kepada penduduknya untuk diberikan jamuan. Namun sayang penduduk negeri tersebut menolak, tidak memberikan jamuan. Ketika Nabi Khidir dan Nabi Musa akan meninggalkan kampung tersebut, dilihatnya oleh Nabi Khidir sebuah rumah dengan dinding yang hampir roboh. Oleh Nabi Khidir dinding tersebut ditegakkan kembali, diberdirikan kembali. Melihat hal seperti itu Nabi Musa kembali protes. Nabi Musa kemudian menyoal kepada Nabi Khidir alaihissalam,
qala law syi'ta la akhadta alaihi ajra. Wahai Khidir, seandainya kamu mau, seharusnya kamu meminta upah atau imbalan. Setelah ujian yang ketiga inilah kemudian Nabi Khidir alaihissalam menyatakan perpisahan dengan Nabi Musa alaihissalam. Ternyata pada kenyataannya Nabi Musa alaihissalam tidak mampu bersabar dengan Nabi Khidir alaihissalam. Jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih demikianlah gambaran globalnya tentang kisah ini yang Allah abadikan di dalam surat Al-Kahfi ayat 66 sampai ayat 82. Tiga hal yang Allah berikan contoh di dalam ayat itu. Betapa Nabi Musa alaihissalam sekalipun di awal telah berjanji kepada Nabi Khidir alaihissalam untuk bersabar, ternyata dalam kenyataannya tidak mampu bersabar. Apa hikmah, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Menurut para ulama, di awal kisah tadi Allah menyatakan bahwa Nabi Khidir mengingatkan kepada Nabi Musa alaihissalam, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bi khubra. Bagaimana kamu Musa akan mampu bersabar di atas atau tentang sesuatu yang kamu tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentangnya. Maka oleh para ulama digarisbawahi bahwa kemampuan kita di dalam bersabar di dalam menjalani kehidupan, bersabar di dalam beragama, bersabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh para ulama digarisbawahi dalam ayat ini bahwa disitulah pentingnya tentang ilmu. Ilmu dalam artian menurut para ulama idrakus syai' ala haqiqatihi atau ma'rifatus syai' ala haqiqatihi, mengetahui sesuatu dengan sesungguhnya. Ketika seseorang melakukan satu perbuatan, satu aktivitas apapun itu namanya, terkait dengan persoalan akhirat atau persoalan duniawi, ketika orang tersebut dalam keadaan tidak memiliki kejelasan, dalam keadaan tidak memiliki gambaran, atau bahasa lainnya tidak memiliki ilmunya, tidak memiliki pengetahuannya, maka berdasarkan ayat dan kisah tersebut, orang tersebut bisa dipastikan tidak akan mampu bersabar di atas aktivitas atau amalan tersebut. Maka ayat ini, di dalam kisah ini mengingatkan kepada kita pentingnya kita untuk selalu meningkatkan ilmu, pentingnya kita untuk selalu menambah ilmu. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Toha, surat yang ke-20 ayat 114, Allah memerintahkan kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qur rabb, membatasi orang untuk meminta kepada Allah selain daripada ilmu. Tetapi penekannya di dalam surat Toha tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui ayat tadi diperintahkan oleh Allah untuk selalu memohon kepada Allah agar ditambah ilmu, agar bertambah ilmunya, dengan ilmu menjadi terang, dengan ilmu menjadi jelas, sesuatu yang samar menjadi jelas, sesuatu yang gelap menjadi terang. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, huwallazi akhraja minadz zulumati ilan nur, dialah yang mengeluarkan Muhammad dari mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Ilmu di dalam ayat tersebut digambarkan dengan cahaya. Kebalikan daripada ilmu adalah kegelapan. Dengan ilmu menjadi terang benderang. Dengan ilmu kita menjadi jelas dalam menapaki kehidupan ini. Dengan ilmu kita bisa membedakan mana yang halal dan yang haram. Dengan ilmu kita bisa melihat mana yang salah dan mana yang benar. Dengan ilmu yang syubhat, yang rancu, yang tidak jelas di dalam kehidupan menjadi terang benderang. Maka ketika kita memiliki ilmu, di samping kejelasan tadi, kita akan mampu bisa bertahan, bisa mampu bersabar, atau mungkin istilah kita adalah kita mampu beristiqomah, baik itu berkaitan dengan urusan dunia, terlebih-lebih terkait dengan urusan akhirat. Ketika kita tidak memiliki ilmu, kosong dari ilmu, maka sangat rawan, sangat berpotensi di dalam melaksanakan, di dalam menjalani kehidupan ini kita tidak mampu bersabar, tidak mampu beristiqomah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah
Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk menguatkan apa yang kita bahas pada khutbah pertama tadi, di dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, law ya'lamun nasu ma fin nida' was-saffil awwal thumma lam yajidu illa ayastahimu alaihi lastahamu walau ya'lamuna ma fit tahjir lastabaqu ilaihi walau ya'lamuna ma fil atamati was-subhi la atauhuma walau habwan. Yang artinya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya manusia mengetahui tentang keutamaan kumandang azan dan berada di shaf pertama melaksanakan salat berjamaah, kemudian keutamaan itu tidak bisa dicapai kecuali dengan mengundi, niscaya mereka akan melakukan undian tersebut. Seandainya manusia mengetahui tentang keutamaan bersegera melaksanakan salat Jumat datang di awal waktu, niscaya mereka akan berlomba-lomba. Dan niscaya manusia mengetahui tentang keutamaan salat Isya berjamaah, keutamaan salat subuh berjamaah, niscaya manusia akan mendatanginya walaupun harus dengan cara merangkak. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggantungkan beberapa hal kebaikan-kebaikan yang bisa diraih dan dicapai oleh manusia, digantungkan oleh Rasulullah SAW. Kebaikan itu dicapai oleh manusia apabila manusia tersebut mengetahuinya. Pertama, kata Rasulullah SAW, seandainya manusia mengetahui, seandainya manusia mengilmui, seandainya manusia memahami tentang keutamaan kumandang azan, betapa banyak fadilah dan keutamaan seseorang yang mengumandangkan azan maupun bagi orang yang mendengarnya. Seandainya orang mengetahui, manusia mengetahui tentang keutamaan kumandang azan, Rasulullah di dalam hadis yang lain menyebutkan orang yang mengumandangkan azan itu keutamaannya di samping mendapatkan pahala yang besar, orang yang mengumandangkan azan kelak di yaumil qiyamah akan diberikan simbol. Orang tersebut dipanjangkan oleh Allah lehernya. Ternyata ketika kita baca penjelasan makna dari dipanjangkan leher muazzin, seorang yang mengumandangkan azan, di antara maksud dan maknanya adalah orang tersebut akan dijadikan pemimpin manusia di yaumil qiyamah. Keutamaan seorang muazzin berikutnya, bahwa kumandang azan yang dia suarakan ketika di dunia, semua apapun yang mendengar kumandang azan orang tersebut, maka kelak di yaumil qiyamah akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan orang yang mendengarkan azan tentu juga banyak disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika ini tidak menjadi pengetahuan, ketika ini tidak menjadi ilmu bagi kita, maka kemudian keutamaan itu mudah saja kita abaikan. Demikian juga kata Rasulullah SAW, seandainya manusia mengetahui keutamaan berada di shaf pertama salat berjamaah, niscaya seandainya keutamaan itu tidak akan didapatkan kecuali dengan cara mengundi, niscaya mereka akan mengundi. Disebutkan juga di dalam hadis-hadis, Rasulullah menyebutkan khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa awwaluha wa syarruha akhiruha. Sebaik-baik shaf barisan salat seorang lelaki adalah di bagian yang pertama, di shaf pertama, dan yang terburuk adalah di bagian belakang, sedangkan bagi wanita adalah sebaliknya. Di dalam hadis yang lain Rasulullah menyebutkan, innallaha wa malaikatahu la yusalli ala sufufil awal, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang melaksanakan salat berjamaah di shaf pertama. Banyak keutamaan-keutamaan yang didapatkan, tetapi ketika ini tidak menjadi ilmu bagi kita,
tidak menjadi pemahaman bagi kita, maka keutamaan itu mudah kita abaikan, mudah kita tinggalkan. Demikian juga keutamaan ketika seseorang bersegera melaksanakan sholat Jumat. Disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang datang di jam pertama melaksanakan sholat Jumat, seakan-akan pahalanya orang tersebut mengorbankan atau berkorban dengan seekor unta. Barang siapa yang datang di jam kedua, seakan-akan orang tersebut berkorban dengan seekor sapi, sampai kemudian berikutnya seekor kambing, seekor ayam, bahkan sampai seekor telur, sebutir telur. Itulah keutamaan-keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Demikian juga salat Isya berjamaah. Siapa yang melaksanakan salat Isya berjamaah, maka keutamaannya kata Rasulullah SAW seakan-akan salat setengah malam. Dan barang siapa yang melaksanakan salat subuh berjamaah, maka keutamaannya seakan-akan orang melaksanakan salat sepanjang malam. Itulah di antara gambaran satu hadis disebutkan oleh Rasulullah SAW, menggantungkan kebaikan-kebaikan, keutamaan-keutamaan itu akan dikejar, akan diperebutkan, bahkan diperlombakan oleh manusia ketika manusia memahami, mengilmunya. Tetapi sebaliknya, ketika hal itu tidak menjadi ilmu bagi kita, tidak menjadi pengetahuan bagi manusia, maka kebaikan-kebaikan itu akan luput, akan hilang begitu saja. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di dalam kehidupan kita masih kita menyisihkan waktu-waktu dan kesempatan kita untuk selalu meningkatkan kualitas pengetahuan ilmu agama kita, sehingga semakin banyak kebaikan, semakin banyak fadilah-fadilah yang kita dapatkan. Kemudian amalan-amalan ibadah dan aktivitas keagamaan yang kita laksanakan senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar, beristiqomah di dalamnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis shalah.